Ajeng membolak-balik berkas orang hilang yang teronggok di mejanya. Kasus sederhana, katanya. Namun, mata tajamnya menangkap kejanggalan pada keterangan saksi. Bau kertas lama memenuhi bilik sempitnya. Sementara ketikan keyboard lain samar terdengar. Sebuah firasat tak nyaman merayapi benaknya. Ia mendatangi rumah korban di pinggiran kota. Gubuk rayot itu sunyi. Ibu korban menatap Ajeng dengan mata kosong, lelah oleh kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ada ketakutan samar yang tersimpan di balik sorot mata itu, membuat Ajeng merasakan desakan untuk menggali lebih dalam. Di lokasi terakhir korban terlihat, sebuah gang sempit dan lembab, Ajeng menemukan puntung rokok merek asing tersembunyi di balik pot. Jejak ban samar di tanah basah luput dari pemeriksaan awal. Ia berjongkok, meraba tanah, merasakan anomali di tengah kesunyian. Ajeng membawa temuannya ke Kompol Budi, atasannya yang berwajah lelah. Pria parubaya itu hanya mengangguk, lalu dengan santai menyarankan agar Ajeng tak membuang waktu untuk kasus receh. Frustrasi mencengkeram Ajeng, namun ia menyimpan amarah itu dalam-dalam. Diam-diam, Ajeng menyusup ke ruang arsip berdebu. Jemarinya menjelajahi tumpukan berkas kasus orang hilang serupa, mencari pola atau koneksi. Dinginnya udara dan bau apek buku usang menemani pencariannya. Sebuah misi pribadi dimulai di balik tirai birokrasi. Ia menemukan pola mengerikan, beberapa kasus orang hilang, semuanya perempuan muda dari keluarga sederhana, semua ditutup dengan alasan kabur. Sebuah benang merah tak terlihat mulai terkuak, menciptakan kecurigaan yang semakin kuat di benaknya. Ajeng mencoba bicara pada Aibtu Hadi, rekan senior yang ia percaya. Hadi mendengarkan dengan saksama, namun raut wajahnya berubah cemas. Ia hanya mengangguk lalu berbisik perlahan. Hati-hati Ajeng, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau sentuh. Di apartemen kecilnya, Ajeng menatap rembulan. Bayangan masa lalu menghantuinya. Ingatan akan ketidakadilan yang pernah menimpa keluarganya. Rasa keadilan dalam dirinya membara, mendorongnya untuk terus melawan arus keraguan dan penolakan. Ponsel Ajeng bergetar, sebuah nomor tak dikenal. Suara berat di ujung sana memperingatkan agar Ajeng berhenti mengorek masa lalu. Ini bukan urusanmu, bisiknya. Ancaman dingin itu membuat darahnya berdesir, memperkuat keyakinannya bahwa ia di jalur yang benar. Di antara berkas-berkas kasus lama, Ajeng menemukan foto buram. Wajah korban yang ia selidiki tersenyum bersama seorang tokoh lokal terkemuka yang tak pernah disebut dalam laporan. Sebuah kejanggalan besar yang mengguncang asumsinya, menumbuhkan firasat buruk. Ajeng mencoba melacak keberadaan tokoh di foto, namun semua data resmi nihil. Bisikan dari sumber tak terduga mulai menyebut nama orang berpengaruh. Kabut misteri semakin pekat. Ajeng merasa seperti berlayar di lautan informasi yang dipenuhi kebohongan. Saat Ajeng mencoba mengakses database internal kepolisian, aksesnya tiba-tiba terblokir. Pesan sistem menyebutkan pemeliharaan rutin, namun ia tahu ini bukan kebetulan. Rasa curiga menusuk, ada yang sengaja menghalanginya. Ajeng mulai merasa diawasi. Sebuah bayangan melintas di sudut matanya, mobil tak dikenal terparkir di dekat apartemennya. Tekanan tak terlihat mulai mencekiknya, ia merasa dinding institusi seolah bergerak mengepungnya. Aibtu Hadi kini tampak menghindarinya. Sorot matanya kosong saat Ajeng mendekat. Ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ajeng merasa sepi, dikhianati oleh sistem dan mungkin oleh orang-orang terdekatnya di kepolisian. Sebuah surat ancaman anonim terselip di bawah pintu apartemennya. Isinya adalah detail pribadinya yang sangat rahasia. Jantung Ajeng berdegup kencang. Ketakutan itu nyata, menusuk hingga ke tulang sumsum, namun tak menggoyahkan tekadnya.
Ajeng memutuskan menemui seorang informan lama, seorang pria licin yang selalu punya telinga di mana-mana. Pertemuan rahasia di sebuah gang gelap, diwarnai tatapan waspada dan bisikan cepat. Ini jalan satu-satunya untuk mencari kebenaran. Informan itu membisikkan kenyataan pahit. Sindikat perdagangan manusia besar melibatkan oknum aparat dan pengusaha. Korban adalah perempuan muda, dieksploitasi, lalu dibuang. Dunia Ajeng terasa runtuh, kejahatan itu lebih kejam dari dugaannya. Dengan bukti awal, Ajeng kembali menghadap Kompol Budi. Atasannya hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu dengan dingin menyarankan Ajeng mengambil cuti panjang. Sebuah perintah terselubung untuk berhenti mengusik sarang lebah. Di tengah malam, Ajeng menyelinap kembali ke markas yang sepi. Udara dingin menyelimutinya saat ia mencoba mengakses komputer Aibtu Hadi, berharap menemukan bukti yang lebih kuat. Detak jantungnya berpacu dengan setiap suara kecil. Saat menyalin data, Ajeng menemukan rekaman suara tersembunyi, percakapan antara Kompol Budi dan Hadi. Suara Hadi terdengar panik, menyebut perintah dari atas dan nama tokoh lokal di foto pertama. Pengkhianatan dari orang yang ia percaya menusuk hatinya. Dengan data di tangan, Ajeng melarikan diri dari markas, dikejar oleh bayangan pengkhianatan dan ancaman yang tak terlihat. Ia tahu, ia tak bisa lagi mempercayai siapapun di dalam institusi yang dulu ia junjung tinggi. Ia bersembunyi di sebuah rumah tua terbengkalai di pinggir kota, tempat kenangan masa kecilnya. Pikirannya kalut, namun tekadnya mengeras. Bau debu dan lumut mengiringi kesendiriannya, memupuk keberanian. Ajeng menganalisis data. Nama-nama terkemuka muncul, jaringan korupsi dan kejahatan yang meluas jauh melampaui kasus orang hilang. Sebuah gurita raksasa menyelimuti kota, tentakelnya mencapai setiap lapisan masyarakat. Ibunya menelpon, suaranya gemetar. Keluarganya di desa mulai menerima intimidasi halus. Rasa bersalah menghantam Ajeng, dilema moral antara melindungi diri atau terus mencari kebenaran yang melukai orang terkasih. Dengan napas tertahan, Ajeng menghubungi seorang jurnalis investigasi yang ia kenal. Ini adalah jalan terakhirnya, melewati jalur resmi yang kini telah busuk. Tekadnya bulat, kebenaran harus terungkap, apapun harganya. Pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil. Ajeng menyerahkan bukti. Wajah jurnalis itu berubah pucat saat melihat skala kejahatan yang diungkap Ajeng. Sebuah harapan kecil menyala di mata lelah Ajeng. Berita meledak, skandal korupsi dan perdagangan manusia yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan pengusaha menjadi headline nasional. Institusi kepolisian terguncang, kekacauan melanda seluruh lini. Ajeng dinyatakan buron, reputasinya hancur, posisinya sebagai polwan dicopot. Namun, ia tak menyesal. Ada kelelahan mendalam di wajahnya, namun juga ketenangan. Harga yang dibayar untuk kebenaran itu sangat mahal. Beberapa hari kemudian, berita mengabarkan penangkapan tokoh-tokoh yang terlibat. Hadi menyerahkan diri, wajahnya terlihat pasrah. Kompol Budi tertangkap dalam upaya melarikan diri. Kemenangan pahit terasa, namun udara terasa lebih ringan. Ajeng menyaksikan berita di televisi lama di persembunyiannya. Wajahnya terpampang, seorang pengkhianat bagi sebagian, pahlawan bagi yang lain. Ia kini hidup dalam bayangan, kehilangan segalanya kecuali integritasnya. Matahari terbenam, menyisakan siluet kesepian yang abadi.